I think that's one of the reason why I joined the Wear Next Club as well. Karena visi dan misinya tuh sama banget dengan apa yang aku kerjakan dengan brand Toton. Jadi yang terakhir ini punyanya Hadi 12. Saya 12. Yes. Okay, what's the spirit behind this? The spirit behind it, it's because it's one of the pioneer of the product gitu. It becomes a story for inspiration gitu. Jadi karena it inspires other journey kan. Dan ya maksudnya ketika aku di approach sama Wear Next Club, of course I'm humbled. Tapi at the same time, oh cocok juga gitu karena I think the way I live my life and the way I progress in my career, there's always need to be inspired first gitu. Coba aja minum bandrek pakai whisky, pasti enak. Masa? Iya, kebayang lagi. Iya. Tapi kebayang kan? Karena that mix of flavor kayak spicy-nya ada yang dukung lagi gitu. Especially kalau kita lagi di tempat dingin gitu, ada the spices, honey itu, it's always good. Brunch with Dave episode kali ini sangat istimewa karena kita hadir menyuguhkan menu brunch di The Distillers Library by William Grant & Son, Bumi Pakubuwono. Distillery Library ini yang kelima di seluruh dunia. Saya udah berkali-kali ke Bumi Pakubuwono, baru hari ini nyampe ke sini karena mau menyambut 3 tamu istimewa ini. Ada Hadi, ada Renata, ada Toton. Welcome. Thank you. Sudah pernah ke sini dong? Sudah. Saya sudah. Ini pertama kali. Oke, berarti kamu sama aku sama. Iya. Senang banget karena akhirnya bisa sampai dan mencicipi this intimate space yang menyuguhkan curated luxury whiskey dari William Grant & Son, Glenfiddich, dan juga The Balvenie. Silahkan kita mulai obrolan kita sambil makan dong. Karena menemani makanan kita adalah whiskey highball Glenfiddich 12. Cheers everyone! To good health, to success. To all of us, yes, cheers. Cheers. Oke, sambil kita nikmati menu brunch yang sudah dipilih, silakan. Thank you. Please dig in. Oke. Boleh nggak sih kita tuh, karena ini tuh aku pertama kali loh sejujurnya bisa bertemu dengan Hadi, Renata, sama Toton secara intimate seperti ini. Boleh nggak sih kita buka dengan sesi pertama ini dengan pengen tahu pengalaman pertama itu kan pasti paling membekas ya. Kayak hari ini saya pertama kali brunch dengan whiskey highball. Pertama kali ke Distillers Library. Aku pengen tahu dari Anda bertiga adalah pertama kali kalian tahu bahwa ini yang akan gue kerjain dalam hidup. Ih, kesel ya. Langsung berat ya. Satu suap dulu kata Adi. Oke. Sambil mikir gitu. Coba digambreng siapa yang mau mulai dulu. Apakah itu jawabannya SMA, kuliah, atau pas kerja? Agak susah ya. Gitu. Coba, karena Coba duluan. itu pengalaman yang tidak mudah ya. Perjalanan yang paling susah tuh menemukan titik itu. Menurut aku sih memang penting banget dari kecil tuh udah disupport gitu. Maksudnya dari kecil udah dikasih peluang untuk siapapun itu untuk bisa mengembangkan atau menemukan passionnya gitu. Soalnya in my own experience, akhirnya aku belok dulu baru bisa nyampe ke tempat yang aku mau gitu loh. Tahu kan sempat dulu jadi. Iya, aku baru mau bilang. Jadi dulu memang awalnya setelah SMA, terus coba kuliah teknik sipil. Aduh, tuh gimana tuh loncatnya? Karena bener-bener dari orang tua kan kayaknya ngarahin gitu kan. Kamu ngerjain ini, kamu ngerjain itu gitu. Tapi ternyata nggak betah. Kata hati berkata lain gitu. Akhirnya dengan teman-teman yang memang sudah membentuk boy band, kita berangkat di Jakarta dong, nekat gitu, bikin album dan segala macam gitu. Long story short, muter, ya passionnya kan dari awal sebenarnya pengen terjun di dunia fashion. Makanya waktu jadi boy band juga sebenarnya jadi model juga gitu. Maksudnya melipir juga gitu. Jadi dari pengalaman hidup Toton, lo nggak segampang SMA ke kuliah mengetahui apa yang lo mau dan akhirnya jadi satu pilihan karir lo. Unfortunately enggak. Oke. Ini lucunya pengalaman perjalanan hidup kan kadang nggak linear ya. Iya. Kadang kayak akar serabut. Aku mau stalking boyband ini, Aku harus stalking di internet. Ada nggak arsipnya ini?
ini harus dicek. Dibocorin kayak di sini nama grupnya apa, Ton? Iya dong. Nama grupnya Wibi. Iya, dan kita sempat ngeluarin 3 album, tapi memang pre-internet, cuman kalau di Google keluar sih. Tapi kita pengen tahu ceritanya Renata dulu. Kalau kamu, gimana kamu menemukan your passion atau mungkin panggilan hidupmu? Panggilan hidup mungkin nggak seberat itu juga ya. Mungkin at that time ngelihatnya it's a hobby. Tapi hobi yang sangat nggak kekontrol gitu. I love it so much. Setiap makan, I wanna know everything that is involved gitu loh. Kayak ini gimana caranya biar kayak gini. Ini isinya apa aja, how did they do it. Itu emang the curiosity udah selalu ada. Dan ketika decide, you know what, mau ke culinary school aja, itu juga sebenarnya nggak ada pikiran, oh you know I will be a chef gitu, sebenarnya nggak. Tapi I feel very very lucky at that time I had close friends yang memang umurnya jauh lebih tua dari aku, dan aku perhatiin teman-teman aku, dia umurnya 40 sekian tapi dia ganti jurusan tiba-tiba, dia tiba-tiba ganti bisnis baru, dan semuanya juga bilang udahlah nggak apa-apa gitu kan, you like it gitu. And so mikirnya sebenarnya nggak sepanjang itu. You know what? I like it. I'm gonna do it. Gitu. And I will try my best with what I have aja lah. Gitu. Dari ceritanya Renata tuh ya memang kadang emang perlu gitu ya, bahasa orang Prancis salon aja gitu ya. I like it, I just wanna do it, so what gitu ya. Dan iya kan menemukan apa yang lu suka dalam hidup itu. Aku suka yang di point out Renata. Ya kadang belajarnya berangkatnya dari hobi gitu. Ya kan hobinya makanan. Passion, ya. Iya. Soalnya kan kalau ngomongin passion tuh kan kayak berat banget gitu ya. Terus orang tuh kalau nggak langsung nemu on day one what to do with it, kayak terbeban. Ih berarti gue tuh defect banget gitu. Enggak kok, mulai aja dari hobi gitu ya. Oke. Iya. Nah sekarang baru ke ceritanya Hadi lagi. Gimana ceritanya sih kamu bisa punya panggilan, I call it a calling gitu. Pengen pulang ke Indonesia dan mengembangkan bisnis di sini. I know. Oke, ada dua sisi sih ya mungkin ceritanya. Ada satu yang lebih practical, ada satu yang sedikit lebih cheesy ya maksudnya. I'll go with cheesy first. Go cheesy first ya. I mean, the cheesy one, I don't know why, tapi kayak gue kuliah di Singapura 7 tahun, terus gue kuliah di Melbourne 3 tahun. Selama 10 tahun itu dulu di sana, gue nggak pernah merasa bahwa these countries are better than Indonesia gitu. Really? I mean, of course, in some cases, yes. Yeah, I mean, our country is not a perfect country in that sense gitu kan. Tapi somehow kan ada di kepala, ada yang di hati gitu ya. Mungkin ini that's why it's cheesy karena dalam hati gue ngerasa enggak, Indonesia is better gitu, is bigger, has so much more potential, and I would rather be an Indonesian gitu and live in Indonesia and give myself to the country gitu, rather than investing in someone else's country lah kasarnya gitu. So that's the cheesy part, of course. But the practical one, gue juga merasa kayak I know all these amazing countries out there is great, tapi gue ngerasa Indo ini yang masih banyak untapped potentialnya. In terms of talent, in terms of the market, in terms of where this country can go, itu luar biasa gitu. Even gue dulu yang masih belum tahu apa-apa aja udah bisa ngeliat itu gitu kan. So I chose kayak in my productive years of starting my career, mendingan gue investnya tuh di Indo gitu, bukan di luar. And cerita itu kan berdasarkan pengalaman 12 tahun lalu. Ya, true? 12 tahun lalu. Does the observation still stand bahwa Indonesia di mata Hadi masih menjadi negara yang penuh potensi? Yes. Yes and no. Ini jujur banget karena podcastnya sama Mas Dev nih. Takut gue jujur banget nih. Yes, in a way that I still believe in that huge potential. Tapi no in the sense that I underestimated the speed of the growth yang ada di mataku gitu. Itu bagian nggak cheesy ya? Iya. Malu saya di sini nggak cheesy. Nggak cheesy kok. Iya. Aku sekarang pengen denger ceritanya Toton sama Renata karena baik Toton dan Renata juga punya bekal pengalaman hidup di luar ya. Berbekal pengalaman hidup pernah tinggal di luar Indonesia, apakah Indonesia masih semanis itu seperti Hadi melihat Ibu Pertiwi? Kalau gue kan emang nomaden. Enggak. Jadi I was born and grew up in Makassar kan. Terus habis SMA pindah ke Jakarta, kuliah dan segala macam, and then
oh kayaknya mau masuk ke dunia fashion, bener-bener menekuni fashion. Akhirnya memutuskan untuk sekolah ke Parsons kan, ke New York. Sebenarnya itu sebuah titik balik malah. Kalau buat aku ya. Jadi sebelum ke New York, cintaku sama Indonesia tuh kayak tipis banget. Serius justru cinta lo terhadap Indonesia tumbuh gara-gara New York. Iya, itu yang bikin aku sadar kalau Indonesia tuh kaya sekali. Kaya dan memang butuh untuk benar-benar kita sebagai ya bangsa Indonesia yang bisa memajukan, membuat sesuatu untuk Indonesia sendiri gitu. Jadi makanya that's why I decided, oke, setelah aku selesai sekolah dan segala macam, walaupun dapat tawaran kerjaan dan segala macam, I decided to go back. Pengen bahas dong, ini masih tantangan pertama gitu ketika merintis perjalanan karir. Biasanya kan juga obstacle pasti banyak lah ya. Tapi kan yang pertama itu kan yang kayaknya kejedot tiang gitu. gitu. Apa tuh, masih ingat nggak? Challenge pertama. Ketika meniti karir balik di Indonesia. Oh, balik di Indonesia. Mungkin apa ya, kulturnya beda yang pasti. Aku pas sampai di Indonesia, yang satu hal yang aku sadar, aku ngerasa orang-orang itu semuanya mau jadi orang. Mereka bilangnya gitu, kamu harus jadi orang. Berarti sebelumnya kita apa? Itu kayak aku selama di luar ada banyak teman-temanku pekerjaannya waitress gitu, atau waiter, atau even dishwasher. Tapi mereka nggak pernah dipandang kayak, oh kamu tuh nggak sukses gitu. Sebenarnya nggak, it's just a job, you know? It doesn't define you as a person, no? Yes. Tapi sampai sini kayak somehow the pressure buat kayak no, you have to be kayak for you to be successful itu pilihannya if either you're rich or famous atau something gitu. You have to be this and that. Yang padahal it's okay to have a normal job, to have a normal life, you know, and you are still somebody gitu. Lebih ke pressure-nya beda. Padahal the whole time I was doing restaurants, I was dishwashing, I was doing everything, itu kayak I still take pride in what I do, you know. Aku nggak pernah ngerasa kayak ini tuh pekerjaan rendah gitu. Sebenarnya nggak pernah. Tapi sampai di Indonesia itu jadi pengaruh. Ada pressure-nya. Ada pola pikir tertentu ya di sini ya. Itu kan beberapa tahun silam ya. Apakah sekarang udah kerja di sini pendapat kamu terhadap hal itu berubah? Atau kamunya ikut berubah? Enggak. Mungkin tergantung generasinya juga. Lu nggak ya? Kamu nggak ya? Aku, I'll be happy to have a good job, to work a normal job and have a good life, you know. Dan aku selalu bilang itu sama teman-teman aku juga yang memang kerjanya kantoran. Kadang kan kayak si ini tuh sekarang udah begini, namanya udah di sini, followernya udah segini, yang padahal kayak your life is fine, you know, like I don't see anything wrong with your life. Tapi emang itu pas nyampe di Indonesia ada this pressure kanan kiri, this competition yang sebelumnya I don't feel gitu. I was just doing about my day, doing my job. Tiba-tiba what is this competition gitu, kayak orang sikut-sikutan geser, social climbing dan semuanya. Tapi membahas mengenai itu buat Renata berarti apa dong? Yang mendefine kehidupan lo tuh apa dong? It's not the job that we do, it's not the clothes that we wear, it's not the brand that we carry. Apa dong buat Renata? It's very hard. I think only you can define it. Nggak sih? I think only you can define that. And how do you define it? Myself. Susah juga ya pertanyaannya. How do I define myself? Podcast ini pertanyaan tajam nih, Chef. Cheers dulu. Cheers dulu. Iya kan? Ini udah mau habis nih. Oh iya loh. Haus banget. I feel like I'm the same, like with you, and with you. Yeah. We're all the same. Yeah. We have jobs. Kita semua punya pekerjaan. Kita semua nyoba untuk do what we like. Ya, quite refreshing menurut aku pendapatnya Renata terhadap ya gimana kita memberikan definisi dalam kehidupan kita ya. Iya nggak sih? Walaupun mungkin berbahaya bagi Toton untuk mengucapkan hal itu gitu karena kan sebagai desainer kan apa yang dipakai ya penting dong ya Ton. Benar nggak sih? I think for me it can be both. I mean kita bisa berpikir kayak seperti Renata dalam artian kita semua sama. Maksudnya there's an equality in all of us, like in a way. Tapi for me professionally, what define us is our ideas.
Oh, damn. Emang kalau mature Iya. beda. 18 bawa gue. Paling tua. Produk yang nempel di kamu 18 ya. Nanti aku mau minta jelasin loh. Siapa tahu aku bisa ketularan juga. Ya. Boleh Oke, dong. kita berikan kesempatan dulu bagi tamu-tamu kita untuk menikmati makanan kita. Ya, baru kita akan kembali dan kita membahas karena mereka bertiga ini adalah our maverick this year. Kita akan cari tahu dan jelaskan sedikit buat Anda yang menyaksikan apa sih artinya itu. Yuk, kita akan kembali. Silakan dilanjutkan. Dia tadi nggak sempat mengunyah kita. Nah, kemudian kita akan cari tahu bagaimana teman-teman bertiga ini merayakan sukses. Ya, tadi kan kita sudah membahas tantangan dalam hidup, tapi kan hidup juga datang dengan reward kan? Yes. Sukses. How do you guys celebrate your success? I think most times ya paling makan-makan. Maybe with a bottle of whiskey. Pas dong untuk kamu. Mudah-mudahan ya. Soalnya I think that's one of the reason why I joined the Wear Next Club as well. Karena visi dan misinya tuh sama banget dengan apa yang aku kerjakan dengan brand Toton. Ya, we're trying to seek what's the next thing, where kita bisa bawa kemana brand kita ini dengan apa yang kita punya, dengan ciri khas yang kita miliki dan what we have been doing so far. So ya, seneng banget. Ya, jadi semangat Wear Next itu sebetulnya yang menyatukan tamu kita bertiga ini hadir di sini merayakan tantangan dan kesuksesan masing-masing di dalam hidup gitu ya. Tapi aku pengen membahas juga cerita hidup Toton. Kalau inovasi yang paling memorable buat lo as a designer. As a designer, yang paling memorable waktu itu sebenarnya di tahun 2016. We were chosen as one of the representation of Indonesia untuk ikut di Woolmark Prize, International Woolmark Prize. Tantangannya adalah harus pakai 80% merino wool, sementara Indonesia kan nggak pakai wool ya sama sekali. Dan bagaimana membuat wool itu beda sama yang dibuat sama negara-negara lain. So waktu itu akhirnya aku mengkawinkan serat wool itu dengan penenun-penenun dari Garut. Ih, gue baru tahu di Garut ada penenun. Wow, di Garut itu salah satu pusat penenun terbesar di Jawa. Oh gitu. Iya. Dan mereka cukup established, jadi sebenarnya cukup gampang untuk diajak kerjasama. Tapi tantangan dengan benang wool ini, aduh. What is it about wool yang difficult to work with? Karena wool itu harus dipintal, ditenun dengan mesin sebenarnya, mesin khusus. Sementara di Garut itu adalah traditional man, tidak pakai mesin, pakainya tangan. Kata orang Garut jangan dodol dulu, gue punya mesinnya. Jadi benangnya nggak kuat, putus-putus terus. Akhirnya we have to find a way untuk bisa mix with other fibers or whatever, tekniknya dibuat sedemikian rupa untuk bisa mendapatkan kain yang kita mau. Alhamdulillah bisa menang waktu itu. We're one of the 5 finalists from around the world waktu itu. Dan itu menjadi inovasi yang memorable. Memorable banget. Terima kasih untuk benang wool yang putus-putus. Terima kasih Garut. Kalau Renata, how do you celebrate your success? Yang pasti ketemu sama teman-teman. Karena happiness kayaknya kalau di-share tuh lebih seru ya. Often with a nice glass of whiskey, a good one. It has to be the good one, rewarding. Soalnya kalau di dapur tuh kan ada istilah the calm before the storm. Di dapur tuh kebalik. We have the storm first and then the calm. Setelah tamu-tamu pulang, Iya. and then you guys can enjoy your moment. Iya, soalnya kan seharian dari pagi tuh gitu kan. Pas udah mulai dessertnya udah keluar-keluar pelan-pelan, udah ada yang keluar tuh udah mulai gitu. Baru di situ deh. Itu baru rasanya very rewarding, you know. That nice glass of whiskey, it feels so rewarding.
Being a Maverick itu juga kan salah satu semangat being a Maverick adalah bisa break through boundaries gitu, dan aku pikir itu yang Chef Renata lakukan di dalam bidang kehidupan. Tapi iya sih, memang kayak dulu juga pas bilang sama keluarga gitu kan, mau apa, mau kerja di dapur gitu. Reaksinya kan pasti nggak tahu kan, kayak mau apa jadi tukang masak gitu, mau ngapain gitu kan. Itu kan kerjaan laki-laki gitu, pasti gitu awalnya. Okay. Tapi sekarang more and more women are joining the team, you know. Sekarang banyak banget female chefs and Okay. Sementara whiskymu adalah 15. Oh, 15. Oke. Apa nih representasi Glenfiddich 15 ini? Ini yang warm and spicy. Oh, warm So, and spicy. Passion. I see. Cocok ya dengan cerita hidupnya yang dari tadi ya, bersama yang diceritakan oleh Renata. Berarti yang terakhir ini punyanya Hadi 12. Saya 12. Ah, Yes. Okay. What's the spirit behind this? The spirit whiskey? behind it, it's because it's one of the pioneer of the product gitu. It becomes a story for inspiration gitu. Jadi karena it inspires other journey kan. Dan ya maksudnya ketika aku di approach sama Where Next Club, of course I'm humbled. Tapi at the same time, oh cocok juga gitu karena I think the way I live my life and the way I progress in my career, there's always need to be inspired first gitu. Jadi kayak I need to be inspired by something so that it will open my mind and then it will lead me to somewhere else and give me new ideas gitu kan. Gitu sih, jadi aku 12. Menurut Hadi, apa dari perjalanan kehidupan Hadi yang paling memberikan inspirasi buat teman-teman yang come across your path? I think trying out different things ya. Maksudnya sebagai media, sebagai creative agency, even sebagai venture capital gitu. I think a lot of what we do, we make sure that we aim to do something that has not been done by someone else's gitu kan. Jadi being able to showcase what we are trying to do and showcasing them that kayak this can work loh gitu. I think that part are the things yang aku bersyukur menjadi inspirasi untuk beberapa teman-teman gitu kan. Jadi ya kita orang gilanya aja dulu gitu. To showcase kayak okay this can be done loh gitu, and then you can also do it but in your own way, in your own manner gitu kan. Being a pioneer. Being a pioneer, yeah. I mean it's Inspiration as well ya. bersyukur kalau iya, tapi I mean that's never a goal, that's never an intention. Karena I think being an inspiration is only a side product. Iya dong, it's only a side product. Iya, tapi I mean of course it's always something I'm trying to drive through the conversation is the fact that whatever people see in me or through me, I'm only a representation gitu of kayak hundreds of talents behind me. Yang kayak nggak mungkin running a media, creative agency, restaurants, cafes, it's not me alone gitu. So I think what I want to inspire people juga adalah the fact that you need to acknowledge that there's a driving force behind you that makes you seen gitu. Dan itu penting sekali untuk market di Indonesia sih menurut aku ya. And how do you keep yourself inspired? I'm actually an introvert. In a way, a lot of people don't believe this. Karena Really? Mas Dave would understand. I'm a trained MC gitu. Yes. For like 15 to 20 years. I've been doing this. So naturally, I'm an introvert. So I like to retreat gitu. So I go to museums. I travel alone. And one of my favorite pastimes this past 1-2 years karena things are so busy nowadays. I actually enjoy drinking alone gitu after a hard day gitu, atau maybe drinking with my friends, my colleagues, my partners. Karena apa ya, especially in city like Jakarta, mungkin you guys agree, tapi it's very rare gitu loh to find yourself in that solitude moment gitu kan. And surrounding yourself with people who actually matters to you gitu. Apalagi kita yang kelihatan ya di social media, di public gitu kan, very seorang Devendi gitu, seorang Renata, seorang Tonton Januar. That moment lah sama people who matters to you is very precious. And
to me kayak being able to drink with them, having a good whiskey with them, it's what inspires me and drives me to move forward gitu sih. Aduh itu ketamparan banget ya kayaknya kita yang tinggal di kota besar gitu ya, Banget. semua serba high pace gitu. Banget. Punya waktu dan kesempatan untuk bisa diluangkan dengan teman, dengan keluarga, menikmati that precious moment. Betul. Itu yang mahal dari hidupnya nggak sih? Mahal banget ya. Mahal banget. Having that opportunity. Oke, karena whisky itu aku juga baru tahu rupanya karena whisky itu juga ternyata simbol perayaan dan juga friendship. So whiskey is best enjoyed Yeah. to celebrate the finest things in life Yeah. and enjoy it with your friends Yeah. gitu. Oke. Where Next Club? Tadi you guys talk about it. Boleh nggak sih diperkenalkan kepada kita apa sih itu gitu? Kita tuh cuma tahu ini adalah klub tahunan gitu ya. Tahun lalu ada Joko Anwar, Amalia Wiryono, ya atau tahun ini Anda bertiga gitu. Apa to kuwi Where Next Club? Jadi ya kita bertiga tergabung gitu dalam satu klub ini namanya Where Next Club by Glenfiddich Whiskey. Yeah. It is a global club sebenarnya, and I personally have always been an admirer of the club gitu karena jarang ya ada brand yang bisa meng-acknowledge that spirit gitu of Where Next gitu kan. Ya dimana sebenarnya sesederhana it's a club that celebrates people who are actually kayak always ask themselves Yes. what's next, where next gitu. Intinya nggak pernah diam di satu tempat lah gitu. Mungkin klub cacing-cacing kepanasan gitu mungkin, I don't know gitu tapi Nggak bisa diam. nggak bisa diam. Kemana nih, kemana nih? Kemana lagi nih? Apalagi? Apalagi nih gitu ya. Of course, I mean I'm not trying to speak on behalf of Mas Toton and Chef Renata, tapi I personally feel kayak life shouldn't be a still moment gitu. Yes. Of course, you Setuju would have your challenges, you would have your privileges gitu. Tapi you need to keep on asking yourself kayak, am I doing what am I doing to move toward where I want to be gitu. And I think that spirit is something that I feel like we've all lived through, and to be acknowledged by such a prestigious club like Where Next Club is an honor sih for me and for all of us. It's an honor to be acknowledged, but at the same time buat aku kayak diingetin lagi gitu, Dev, bahwa why you're doing what you're doing, gitu. Dan maksudnya mau kemana lagi, bener. Kamu udah di sini, kamu udah ngerjain A, B, C, D, E. Terus apa kamu mau udah nih complacent gitu, selesai gitu? Enggak kan? Jadi being acknowledged by this club and Glenfiddich bikin aku jadi pengen berkarya lebih lagi jujur gitu. Ya, suka banget when you point out complacent gitu. Berada di zona nyaman itu memang zona yang paling berbahaya. Selain zona teman tanpa status ada Oke. Visi misi pribadi Renata juga inline dengan visi misi Where Next Club. Inline banget. Ketika waktu itu ngobrol kan pas awal terus kayak oke, actually I know about this club. Dan kata Where Next-nya aja tuh kayak this is one thing yang aku constantly think of always. Karena kan kita juga when we do something kita udah mikirin abis ini what? Abis ini kita mau kemana? Nanti kalau itu udah dapet, what's next? Setidaknya kita hidup udah mikir 2, 3, ya max 4 langkah ke depan lah. Dan kita nggak bisa gitu diem. You know, we cannot just stay still, you know. Jadi ketika ngobrol waktu itu, well, yes, definitely this is something yang aku selalu pikirin, aku selalu harus gerak juga gitu. Aku nggak bisa diem. Berarti kayak gini nih kita ngobrol duduk diem tuh. Iya. Kakinya di bawah gerak-gerak itu. Paddling. Where Next, semangat where Next itu kan berarti keep on evolving gitu ya. Tapi kita juga pengen bahas ini. Senantiasa berinovasi tanpa kehilangan jati diri. Nah, tuh gimana tuh caranya buat teman-teman bertiga? Karena inovasi menurut aku nggak akan bisa tanpa kita memahami apa yang kita kerjakan dulu, dasarnya dulu gitu loh. Satu itu, kedua inovasi nggak akan terjadi juga kalau kita nggak tahu diri kita gitu loh. Karena buat aku pribadi, I've always try to learn from the past, whether it is our history Indonesia, our culture, atau what I have done in my previous collections gitu loh. Itu kan semua membentuk membentuk suatu record gitu, membentuk suatu cerita yang
kita mau lanjutin kemana nih ceritanya. Jadi kita nggak akan bisa bikin chapter baru kalau kita nggak baca chapter sebelumnya. Kalau buat aku sih gitu. So, secara nggak langsung pasti kita akan berada di jalur di mana DNA kita akan terus terjaga. Kayak gitu. Good one. Itu jawaban guru sejarah gue waktu gue si gue belajar sejarah tuh buat apa? Buat I love history. Iya, gue juga major gue sejarah. Gitu, jadi sucker for history. Oh, I get it. Gitu. Pengen tahu dong Renata, whiskey. Tadi kan kita membahas mengenai celebration, friendship, whiskey. What's the best dish that goes beautifully paired with whiskey? The best. Dibilang the best sih nggak ada, karena ada terlalu banyak opsinya. Opsinya terlalu banyak. That's true. Dan tergantung juga whiskinya yang mana, karena beda-beda. Tapi kalau ada personal favorite, aku suka banget sama yang rempah-rempah Indonesia lah, especially rempah-rempah hangat. Kayak gula aren, madu, gula Jawa, cengkeh, cinnamon gitu. Coba aja minum bandrek pakai whisky, pasti enak. Masa? Iya, kebayang lagi. Iya. Kebayang kan? Kebayang Karena that lagi. mix of flavor, kayak spicy-nya ada yang dukung lagi gitu. Especially kalau kita lagi di tempat dingin gitu, ada the spices, honey itu, it's always good. Of course ada banyak yang lain ya, coklat, buah-buahan, tapi personal favorite spices. Oke, good one. Wedang jahe gitu. Wedang jahe itu yang ada di kepala gue sih, bandrek gitu ya. Enak banget. Minta resep koktel. Minta resep usia koktelnya. Oke, kita masih punya satu bagian lagi ya. Kita akan kembali setelah kita nikmati dulu our high class. Boleh kita bersulam dulu untuk inovasi yang teman-teman selalu lakukan di dalam hidup. Masih ada satu cerita lagi. In the spirit of Where Next Club, kita pengen tahu ambisi atau future projects yang you have in mind. Kayak ini tipe-tipe yang kayaknya udah sebelum 10 tahun udah punya backup rencana dan juga goals gitu ya. Out of my curiosity, kalau untuk Renata, perfect moment di mana kamu bisa merancang, oke, nextnya aku mau ini nextnya aku pengen melakukan ini tuh. Biasanya kapan? Aduh, bisa kapan aja ya. Bisa Inspiration kapan aja. From anywhere. Kadang lagi ngelihat something, lagi travel di dalam negara sendiri pun gitu. Kita lagi kemana, kita lihat something, oh nice ya. Karena I feel like I'm still evolving juga as a person. I still learn new things every day ya. Makanya aku juga very grateful gitu. Every single day tuh aku masih ngerasa challenge. Kayak life is not easy, it's not too easy yet, you know. Tiap hari tuh pasti masih aja ada yang I still stress, I still struggle, but in a good way, in a healthy way. Jadi susah buat bilang itu, karena tiap hari pasti masih ada baru lagi, idea baru lagi. Life is not too easy yet. Karena when life is too easy, berarti udah nggak evolving tuh. That's a quote from Chef Renata. Dia diam-diam menghanyutkan ya quote-quote-nya ya. Dan Toton? Kalau aku, basically every year is a challenge. Karena sekarang setiap brand Toton sendiri mengeluarkan koleksinya per tahun kan. So it's like a cycle, but it's an exciting cycle because every year is a different challenge, it's a different inspiration. Untuk tahun ini, instead of kita bikin show kayak tahun lalu, kita lagi explore untuk presentasi koleksi kita dalam bentuk yang berbeda. Dan we're going to work with one of the biggest fashion week. Next month. Next week aku mati. Next month. So hopefully everything goes well. Itu yang near future. But in the long run, actually I really want to have a creative collective. Jadi udah ngomong sama teman-teman designer juga untuk bisa bawa this group of creative in this case fashion keluar gitu loh. Maksudnya to represent Indonesia out there gitu, karena Indonesia is very rich, very strong. Our soft power in terms of culture itu kuat sekali, paling kuat di seluruh dunia menurut aku gitu. Tapi manajemennya
amat sangat terbatas. Jadi itu yang menjadi cita-cita gitu. Okay. See, no wonder you guys are our Mavic this year. Talk about elevating beyond limits, ya. Dahsyat loh. 2 pertanyaan terakhir, karena whiskey juga tampaknya adalah legacy. Makanya kalau teman-teman lihat ya, Distillers Library kita, whiskey-nya kan tuh dari yang masih pure and innocent like us 30 years ago. Very demure ya. Sampai ke yang sudah well lived. Aku pengen tahu dari Anda bertiga, ingin diingat sebagai Renata. Waduh, sulit gitu ya. Pertanyaannya dalam banget. Kalau misalnya in terms of personality, aku lebih prefer biarkan mereka yang punya summary sendiri. Karena kita mungkin diingat sebagai beda-beda ya tiap orang. Tapi kalau in general, I think simply a good cook. Okay. Bukan a good chef, a good cook. A good cook. Karena ya gitulah. Kalau cook itu lebih universal. Banyak orang bilang kan chef itu it's a masculine thing gitu. Tapi I never see it that way. It's both feminine and masculine. Okay. Good cook. Aku again cheesy and practical version. Those are two sides of a same coin. I mean, gue selalu punya prinsip gitu bahwa kayak whatever I do, I need to be berkat gitu loh. Jadi gue pengen diingat sebagai berkat, generally speaking, positive impact to whoever I interact with, whoever I work with, whoever believe in my vision, in the company's vision, until forever and ever. Kayak gue berharap mereka akan mengingat involvement itu sebagai kayak it was a blessing lah gitu. Yeah, so hopefully I can achieve that gitu in 12 years time, 15 years time, 18 years time, hopefully. Hopefully. Amin. Tantan? Berat sekali. Tenang, habis ini ada yang lebih berat. Enggak. Tapi seriously, setelah well lived, at the end of the day, you just want to be remembered as a decent person. Biasanya. Ya, walaupun mungkin punya cita-cita kayak, oh I wish that after I'm gone, apapun yang aku kerjain itu bisa menjadi suatu awal mungkin buat orang lain mengerjakan yang lebih baik lagi gitu. Tapi at the end of the day, I just want to be remembered as a decent person aja. And where do you see yourself 18 tahun sesuai dengan umurku? 18 years ya. 18 years, wow. I wish I would be able to do whatever I still enjoy. Okay. Ya, my passion, mungkin being creative, nggak akan berhenti gitu. Tapi seperti tadi pembicaraan kita, it's not about material things anymore gitu. It's more about like, you just do what you like. Ya. 18 tahun dari sekarang, Toton masih kesel karena benang wallnya nggak nyambung-nyambung, saudara-saudara. 15 tahun dari sekarang. 15 tahun. Yang pasti tetap pengen punya privilege untuk do things that I like. Oh yes, that's a privilege. Yeah, it is a privilege. Nggak semua orang bisa melakukan apa yang mereka suka di dalam hidup. Tapi di satu sisi nggak harus juga sebenarnya. Okay. Kayak one thing I learned from kerja gitu ya. I mean passion is passion, business is business. Passion is definitely personal. Yeah. Passion is what you think, it's how you feel. Ini for ourselves. Tapi you cannot mix that with business. Business doesn't care if you're passionate about things. But it's on your, terserah kita mau dibawa kemana. So I think in 15 years, as long as I still get to do things that I like, I'm passionate about, mungkin cita-citanya I can do more things for passion instead of business. Okay. More things for passion instead of business. Iya dong. Iya betul. Selusin dari sekarang 12. Solution. Solution dari sekarang. Maybe a combination of them both ya, as an answer gitu ya. Achieving the best of both worlds, in the sense that
di satu sisi gue punya freedom gitu untuk ngelakuin apa yang gue suka juga, to do a lot of traveling, to do a lot of inspiration seeking activities gitu. Tapi di satu sisi juga kayak I hope I'm still useful gitu to many people lah, even in 12 years down the road, dan masih bisa punya capacity and capability gitu untuk bisa give more impact to wider group of people gitu. So I know mungkin it sounds super idealistic, tapi kan harapan ya 12 tahun dua-duanya bisa kecapai gitu at the same time. I think that would be a nice place to be in. Nice. 12 tahun nggak selama itu. I know, makanya saya kerja keras kan itu. That's the next thing. Renata, Toton, thank you so much Thank for you so sharing much, more Mas than just Dev. stories. Kita akan tutup sesi Brunch with Dave kali ini dengan bersulang untuk cerita hidup dan inovasi dari para Maverick yang sudah ditularkan. Amin. Thank you so much. Thank you so Thank much. you. Thank you, Dave. Congratulations. Thank you. Salute, Proficient. Kita ketemu minggu depan, The Distillers Library. Thank you. Goodbye everyone. Cheers.